Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang valuasi obligasi atau valuasi of bond. Bagi sahabat-sahabat channel Imajinasi yang belum menyimak video tentang konsep dasar obligasi, mungkin sahabat-sahabat semua bisa untuk menyimak terlebih dahulu sehubungan dengan konsep dasar obligasi, karena pada video ini merupakan kelanjutan daripada video tentang konsep dasar bonds atau obligasi, yaitu kita akan membahas valuasi obligasi atau valuasi of bonds. Tujuan utama pada video kali ini yaitu valuasi atas bond, valuasi obligasi. Langsung saja pada pembahasan kita tentang valuasi obligasi. Valuasi obligasi, di sini kita ambil contoh, ada obligasi yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Indonesia dengan nilai pari sebesar 100 juta rupiah. Nah, obligasi ini misalnya berlaku selama kurun waktu 10 tahun atau jatuh tempo misalnya adalah 10 tahun. Nah, nilai pari obligasi ini merupakan sebesar 100 juta rupiah. Dalam valuasi obligasi terdapat kuponnya misalnya adalah 10% dari nilai pari. Di sini ada setiap tahunnya pemegang obligasi akan menerima kas dari penerbit atau emiten sebesar 10 juta rupiah. Tahun kedua, tahun berikutnya, hingga pada tahun terakhir atau jatuh tempo pada tahun ke-10 tetap menerima bunga sebesar 10 juta ditambah dengan pinjaman yang diberikan kepada emiten sebesar 100 juta rupiah, sehingga total yang diterima pada saat jatuh tempo yaitu 110 juta rupiah. Setiap tahun penerbit obligasi atau emiten mengeluarkan kas untuk membayar kupon dengan nilai yang sama kepada investor sebesar 10 juta rupiah. Nah, di saat jatuh tempo atau setelah 10 tahun berlalu, obligasi tersebut kemudian dibayarkan pelunasannya oleh emiten kepada investor sebesar nilai pari atau nilai yang tertera dalam obligasi yaitu 100 juta rupiah ditambah dengan bunga atau kupon yang dibebankan terhadap obligasi tersebut sebesar 10 juta rupiah atau 10%. Jadi pada saat jatuh tempo emiten akan mengeluarkan kas sebesar 110 juta rupiah terhadap investor yang memegang obligasi tersebut. Jadi ini ilustrasi dalam hal valuasi obligasi dengan nilai pari 100 juta rupiah dan kupon rate adalah 10% dari nilai pari dengan kurun waktu atau jangka waktu selama 10 tahun. Nah, valuasi obligasi pada dasarnya adalah kita akan menghitung nilai sekarang atau present value dari arus kas untuk obligasi dengan standar kupon. Jadi valuasi obligasi ini adalah menghitung nilai saat ini dari arus kas yang ada pada obligasi yang dipegang oleh investor. Nah, arus kas di sini terdiri dari pembayaran bunga sepanjang usia obligasi atau pembayaran kupon yang dibebankan oleh emiten kepada
investor sepanjang usia obligasi tersebut atau sepanjang obligasi tersebut dimiliki oleh investor, ditambah dengan jumlah pinjaman atau biasanya dalam kehidupan sehari-hari ada pokok pinjaman ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, ini evaluasi dari obligasi. Jadi menghitung present value-nya, menghitung nilai sekarang dari obligasi, dari arus kas yang ada pada obligasi tersebut. Jadi konsep dasar daripada valuasi obligasi ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip nilai waktu uang atau time value of money khusus pada present value. Sahabat-sahabat imajinasi, sahabat-sahabat channel imajinasi bisa menyimak sehubungan dengan time value of money khusus present value pada video yang ada pada channel imajinasi. Selanjutnya, secara kasar kita dapat mengatakan bahwa nilai obligasi atau value of bond merupakan nilai pasar atau nilai jual obligasi. Nilai pasar atau nilai jual obligasi. Hal ini didasarkan pada present value-nya atau obligasi tersebut berapa sih nilainya saat ini? Berapa sih nilai sekarang dari obligasi tersebut? Itu tertuang dalam nilai pasar atau nilai jual obligasi. Selanjutnya, misalnya obligasi yang bernilai pari 10 juta. Belum tentu obligasi tersebut dijual dengan seharga nilai parinya. Bisa dijual lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dari nilai pari. Mengapa demikian? Karena itu ditentukan dari berapa sih present value dari obligasi tersebut. Present value ini merupakan akumulasi dari seluruh aktivitas kas yang dimiliki obligasi tersebut ditambah dengan nilai parinya. Itu yang kemudian kita hitung berapa nilainya saat ini. Bagaimana cara menghitungnya? Valuasi obligasi dapat dihitung dengan formulasi value of bond atau payment-nya sama dengan GPR coupon rate dibagi dengan 1 ditambah I atau tingkat bunga pasar obligasi pangkat 1. Selanjutnya ditambah coupon rate dibagi 1 ditambah I pangkat 2 untuk tahun kedua, ditambah dengan coupon rate dibagi 1 ditambah I pangkat 3 atau tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun jatuh tempo. Jika melihat daripada formulasi ini, mungkin sahabat channel imajinasi teringat dengan formulasi perhitungan tentang nilai waktu uang, time value of money, lebih spesifik pada present value. Hanya saja dalam valuasi obligasi ini ada penambahannya itu ada nilai pari yang juga dihitung berapa present value-nya. Kalau di sini GPR per 1 ditambah I pangkat 1 atau GPR dibagi 1 ditambah I pangkat N ditambah nilai pari dibagi 1 tambah I pangkat N. Itu valuasi obligasi. Jadi di sini ada penambahan nilai parinya. Perhitungan GPR ini merupakan perhitungan coupon rate atau nilai kupon yang dibebankan dalam obligasi ditambah dengan nilai parinya yang dihitung berdasarkan nilai saat ini. Jadi keterangannya adalah VB, value of bonds, GPR atau coupon rate, pembayaran coupon rate per tahun, NP atau nilai pari, I interest tingkat bunga pasar obligasi, dan N adalah jangka waktu. Jangka waktu di sini adalah jangka waktu obligasi. Berapa jangka waktu obligasi yang ada dalam surat tersebut? Yaitu value of bonds atau valuasi obligasi. Atau lebih sederhana,
bisa dituliskan dengan formulasi VB atau value of bond sama dengan coupon rate dibagi 1 ditambah I pangkat 1 ditambah CPR dibagi 1 tambah I pangkat 2 ditambah CPR plus nilai pari dibagi 1 ditambah I pangkat N atau berapa jangka waktu jatuh temponya. Jadi valuasi obligasi pada dasarnya merupakan penambahan dari arus kas per tahun atau per periode berdasarkan pembayaran kuponnya ditambah dengan nilai parinya atau pokok pinjaman dari obligasi tersebut yang diformulasikan dalam perhitungan present value atau nilai saat ini dari obligasi tersebut. Keterangannya sama. VB apa? Value of bonds, CPR, coupon rate, NP nilai parinya atau nilai nominal, I tingkat bunga pasar obligasi, dan N jangka waktu. Jadi ini formulasi yang lebih sederhana dari formulasi sebelumnya sehubungan dengan value of bonds. Pendapatan obligasi, ada dua pendapatan dalam obligasi. Yang pertama adalah bunga obligasi atau kupon obligasi, coupon rate, bunga obligasi. Yang kedua ada yield obligasi. Yield obligasi. Apa itu bunga obligasi? Bunga obligasi merupakan pendapatan yang akan diterima pemegang obligasi dalam jumlah yang tetap dan diterima hingga waktu jatuh temponya. Jadi dalam contoh yang sebelumnya, di situ ada nilai pari 100 juta, ada bunga yang diterima oleh investor setiap tahunnya yaitu 10 juta rupiah per tahun selama 10 tahun. Itu yang dimaksud dengan 10 juta, itu yang dimaksud dengan bunga obligasi. Nah, di sini ada yield obligasi. Yield obligasi yaitu ukuran return yang akan diterima pemegang obligasi yang cenderung bersifat tidak tetap tergantung dari return yang disyaratkan oleh investor. Jadi yield obligasi ini lebih kepada return yang sifatnya fluktuatif. Pendapatan obligasi yang diterima berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap obligasi selama jangka waktu obligasi tersebut berlaku. Itu yield obligasi. Yield obligasi ini akan dijelaskan lebih detail di dalam video selanjutnya sehubungan dengan pendapatan obligasi, yield obligasi. Valuasi obligasi. Mungkin sahabat-sahabat channel Imajinasi bisa menghitung berapa value obligasi. Misalnya ilustrasinya adalah obligasi PT Sejahtera bernilai 10 juta rupiah dengan masa jatuh tempo 10 tahun dengan tingkat bunga kupon sebesar 10% ketika diterbitkan. Berdasarkan formulasi sebelumnya, sahabat channel Imajinasi bisa menghitung berapa valuasi obligasi jika asumsinya bahwa tingkat bunga kupon sama dengan tingkat bunga pasar yang berlaku terhadap obligasi tersebut. Sahabat channel Imajinasi bisa menghitung valuasi dari obligasi yang ada atau yang dikeluarkan oleh PT Sejahtera. Silahkan sahabat channel Imajinasi mencoba untuk menghitung valuasi obligasi berdasarkan formulasi yang disebutkan sebelumnya. Itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini sehubungan dengan valuasi obligasi. Pada video berikutnya kita akan membahas sehubungan dengan pendapatan obligasi, khusus pada yield obligasi. Tetap setia pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Terima kasih.
kepada sahabat-sahabat channel Imajinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.